Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya ya dalam acara learning belajar astrofisika lagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab terakhir, yaitu tentang bola langit. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang paralaks ya. Paralaks itu jadi adalah sudut yang terbentuk pada bintang berdasarkan perubahan posisinya nanti ya. Itu bisa kita gunakan untuk menghitung jarak. Tapi paralaks kemarin itu sebetulnya belum tuntas kita bahas. Kemarin baru salah satu teknik menggunakan sudut paralaks itu untuk mengukur jarak kita dengan bintang ya. Ada lagi nanti paralaks yang lain, namanya paralaks geosentris. Ada beberapa cara yang lain juga untuk menggunakan sudut paralaks, tapi saya kira belum terlalu penting juga, kurang esensial kalau kita bahas terlalu dalam ya, karena nanti ilmu ini juga belum tentu bisa kalian manfaatkan nanti kalau kalian nggak melanjutkan di bidang ini. Jadi kalau nanti kalian barangkali kuliahnya di bidang astronomi, nanti bisa belajar lebih lanjut. Yang penting kemarin sudah kita pelajari dasarnya untuk yang paralaks itu. Kemudian kita langsung lanjut karena kita tersisa 2 pertemuan ya. Jadi saya putuskan kita sekarang langsung masuk ke bola langit dulu. Bola langit. Jadi bola langit ini ayat apa yang dibahas kok terkait sama bola langit? Sebetulnya nggak ada ayatnya secara khusus, tapi ini ilmu dasar dalam bidang astronomi. Jadi bola langit itu nanti untuk kita mengetahui posisi objek-objek yang ada di langit, posisi bintang misalnya, kemudian posisi planet atau posisi suatu galaksi, itu nanti bisa kita tentukan berdasarkan bola langit. Baru nanti setelah kita paham bola langit, nanti bisa kita terapkan untuk penelitian ayat-ayat semesta gitu. Contohnya nanti ada yang istilahnya vernal equinox, ada autumn equinox gitu. Nanti untuk mencari yang seperti itu, kemudian kapan Ka'bah itu posisinya tepat seperti ada ya, itu tanggal-tanggal tertentu ya. Jadi ketika jam sekian itu nanti Ka'bah itu akan tepat berada segaris dengan matahari misalnya. Nah kayak gitu kok bisa kita ketahui? Itu semua konsep dasarnya ada di bola langit yang akan kita pelajari hari ini. Tapi untuk mempelajari ini ya, saya ingatkan sebetulnya bola langit ini sederhana sebetulnya, cuma butuh imajinasi. Jadi butuh mikir 3 dimensi gitu, makanya yang bikin agak sulit di situ. Tapi sebetulnya konsepnya sederhana. Jadi untuk mempermudah nanti saya akan menjelaskan pakai 2. Yang pertama pakai media papan tulis ini ya. Nanti saya gambar 3 dimensinya seperti apa. Kalau sulit dipahami, nanti saya sudah siapkan ini model bola langit abal-abal ya. Karena saya nggak sempat beli kawat tadi, jadinya ini saya mengorbankan 3 buah hanger kesayangan saya demi kalian belajar bola langit gitu. Jadi maaf ini bentuknya masih agak bengkok-bengkok, saya nyari tang nggak ketemu dari tadi, akhirnya saya bengkokin aja pakai tangan. Jadi sederhananya kayak gini ya, ini anggap aja nanti sebuah bola langit. Nanti akan saya jelaskan sesuai modul yang sudah saya kirimkan. Jadi ada modul yang saya kirim judulnya astronomi dan astrofisika ya, yang kayak gini. Nanti dibuka halaman 100 pas. Di situ ada bab bola langit. Nanti kita akan mengikuti pembahasan sesuai yang ada di modul ini gitu. Oke, yang pertama bola langit. Jadi saya buka contekan dulu ya. Bola langit ini. Jika kita sering memperhatikan langit malam, akan nampak bahwa bintang-bintang memiliki kedudukan yang tetap di langit dan bergeser secara teratur dari hari ke hari. Jadi bintang itu posisinya kan kita lihat ada di suatu titik ya, tapi nanti kelama-kelamaan akan bergeser sampai nanti kembali ke posisi awalnya lagi. Bergeser secara teratur dari hari ke hari. Agar dapat dengan mudah menentukan lokasi bintang, diperlukan suatu sistem koordinat dan pemetaan bintang-bintang tersebut. Sistem koordinat itu disebut tata koordinat bola langit. Jadi fungsinya bola langit untuk mengetahui tata letak benda-benda yang ada di angkasa, khususnya bintang ya. Dikenal 4 macam tata koordinat dalam astronomi. Jadi sistem bola langit ini ada 4
model. Yang pertama tata koordinat horizon, terus tata koordinat ekuator, yang ketiga tata koordinat ekliptika, yang terakhir tata koordinat galaktik gitu. Yang kita bahas di sini nanti 3 aja, horizon, ekuator sama ekliptika. Ini udah cukup mikir nih, apalagi kalau ditambah yang galaktik nanti ya. Nah, sebelum kita bahas nanti ke 3 tata koordinat bola langit itu, yang pertama kita harus tahu dulu ini konsep tentang bola langit. Bola langit. Jadi di sini dikatakan bola langit adalah suatu bola imajiner di mana seluruh bidang langit terproyeksi pada permukaannya. Jadi bola imajiner, ingat ya, sama seperti ini. Ini adalah sebuah bola imajiner. Jadi kita bayangkan kita ini berada di sebuah bola. Di mana posisi kita? Ingat ya, bola langit ini bukan bumi. Ini bukan bumi. Jadi ini adalah bola imajiner. Cuma ada di khayalan kita gitu, tapi nggak ada bentuk bolanya beneran. Jadi ini bukan bumi, bukan planet, bukan bintang. Ini adalah bola imajiner untuk menentukan tata koordinat. Di mana kita? Posisi kita ada di, anggap aja di tengah-tengah sini ya. Ini kita ada di tengah-tengah. Jadi yang ada di pusat bola ini adalah pengamat atau kita gitu. Saya taruh contoh, mana tadi kok hilang? Ini anggap aja ini posisi kita ya sebagai pengamat, saya taruh di tengah, saya jepit di tengah sini. Ini, jadi kita berada di tengah-tengah sini, kelihatan nggak ini? Kita ada di tengah ini ya, ini adalah kita sebagai pengamat, pin hijau ini. Nah, ketika kita berada di pusat sebagai pengamat, berarti nanti ada beberapa titik yang bisa kita jadikan patokan. Pertama, ini sengaja nggak saya hilangkan, ini penting ya, karena ini jadi patokan titik yang ada di atas kepala kita, yang ada di atas kepala kita. Ini yang namanya titik zenit. Saya gambarin dulu. Jadi dimanapun kita berada, zenit itu pasti selalu ada. Misal ini kita ya, ini posisi kita di sini. Yang ada di atas kepala kita persis itu yang namanya titik zenit. Jadi di atas ini, tepat di atas kepala kita ini adalah Z atau titik zenit. Ya sebetulnya definisi aslinya bukan di atas kepala gitu, tapi yang apa ya, tegak lurus di atas permukaan bumi gitu, atau yang garisnya berlawanan dengan arah gravitasi gitu. Contoh, kalau definisinya di atas kepala nanti kalian bingung gitu. Misalnya lagi berdiri kayak gini, tapi kepalanya miring. Berarti zenitnya di mana? Di sini. Zenitnya bukan di sini, zenitnya tetap ini yang sejajar dengan sumbu tubuh kita gitu ya, tegak lurus dengan permukaan bumi atau sejajar dengan gravitasi. Kalau gravitasi kan ke bawah. Jadi mau saya miring kayak gini, gravitasi kan tetap ke bawah. Gravitasi nggak geser ke sini, tetap ke bawah. Yang berlawanan itu adalah titik zenit gitu ya. Jadi di atas kepala itu maksudnya kepala kalau saya berdiri tegak kayak gini. Zenit itu yang ada di atas kepala saya. Bayangin sekarang di tempat kalian itu ya. Jadi titik yang ada di atas kepala kalian tepat itu adalah titik zenit. Tertandai di dinding di atap di atas itu ya, dikira-kira. Berarti titik zenitnya ada di situ pas kepala. Kalau kalian bergeser posisinya nanti, ya titik zenit itu akan ikut bergeser. Jadi selalu mengikuti kepala kalian. Ini mungkin dulu di ilmu falak pernah dibahas ya. Gitu. Jadi digabungin aja ini penjelasan saya sama penjelasan dulu di ilmu falak dari Ustadz Umbaran, kalau ada yang sama gitu. Kalau yang belum ya tambahan, kalau udah ada yang ulang lagi ya buat penguatan gitu. Jadi titik zenit itu yang tepat di atas kepala kita kalau kita berdiri dengan tegak, nggak miring-miring gitu ya. Itu jadi kepalanya lurus gitu. Kepalanya lurus, ini tegak di atas. Itu adalah titik zenit di atas. Kemudian ada yang tepat di bawah kita, atau yang searah dengan gravitasi. Jadi lawannya zenit ada di bawahnya, itu namanya titik nadir. Titik nadir di sini ya, atau biasanya dilambangkan dengan huruf N, titik nadir. Jadi zenit yang ada di atas kepala, di bawah ada titik nadir. Setelah itu ini yang atas sama bawah. Sekarang yang di samping. Nah, kira-kira yang di samping kita apa? Kita menggunakan arah mata angin. Jadi 4 utama aja. Ini contoh saya sekarang ada di ruang guru ya. Berarti posisi saya ini sebelah kiri
Sebelah sana ini adalah posisi barat, kemudian kanan saya ini posisi timur, depan saya menghadap ke kalian ini adalah posisi berarti mana utara, belakang saya adalah selatan gitu. Jadi kalau ini digambarkan, orang yang berdiri di sini nanti dia akan punya arah ke kiri, di sini adalah arah utara, kemudian ke kanan di sini arah selatan, ke depan ya misal agak miring sini ya. Posisi depan ini tadi titik, oh maaf kebalik, ini tadi barat ya, barat, di sini timur, di depan saya ini menghadap kalian ini adalah titik utara, yang di belakang ini adalah titik selatan. Jadi ini kalau kita hubungkan keempat titik ini kan nanti akan membentuk lingkaran. Ini akan membentuk lingkaran. Ingat pusatnya apa tadi? Yang ada di pusat lingkaran ini adalah pengamat. Jadi posisi kita selalu berada di pusat dari bola langit ini. Sebelah sana barat, sebelah kanan saya timur, kiri saya barat, depan saya utara, belakang selatan. Untuk kalian berarti menyesuaikan posisinya ya. Untuk atas yang ada di atas kepala tadi namanya titik zenit, yang di bawah titik nadir. Kemudian ini juga bisa kita hubungkan dari timur ke zenit, dari zenit ke barat, dari barat ke titik nadir, dari nadir ke timur lagi. Nah inilah yang dinamakan bola langit gitu. Jadi koordinatnya nanti menyesuaikan ini dasarnya ya. Nadir, barat, zenit. Sampai sini paham dulu ya. Anggap aja bulatnya rapi gitu. Sama seperti ini contoh yang saya buat ini tadi ya. Kelihatan ya. Jadi di sini bola langit. Gambaran bola langit ini yang pucuk di atas ini ya. Ada dua pucuk ini. Ini anggap saja sebagai titik zenitnya, titik zenit. Jadi kalau yang ada di atas ini, yang ada bengkokannya ini, pegangannya ini adalah titik zenit. Di bawah sini berarti titik nadir. Kalau ini titik nadir, kemudian di samping ini nanti ada 4 patokan. 1, 2, 3, 4. Ini arah mata angin. Kita ambil satu yang di sini, yang ada cantolannya juga ini ya. Ini kita anggap aja sebagai selatan, titik selatan. Jadi ini kalau kalian lihat dari atas ya, seandainya di sini selatan berarti di sebelah sini timur, selatan, timur. Kalau di sini selatan, di sini timur berarti selatan kok sama timur. Selatan di sini berarti utara. Selatan berlawanan sama utara ya, karena kita ada posisinya tadi berdiri di sini. Kita begini. Di sini sebelah selatan berarti di sini utara. Kalau di sini utara, di depan kita adalah berarti barat, di sebelah sini adalah timur. Kita sesuaikan dengan gambar ini tadi ya. Selatan ada di belakang, berarti yang ada pentolnya ini nanti selama saya menjelaskan akan saya taruh di belakang kayak gini supaya tepat seperti gambar. Jadi di sini zenit, di sini nadir, di depan sini utara, bagian belakang selatan, sebelah kanan saya ini timur, sebelah kiri saya adalah barat, sesuai posisi saya sekarang. Untuk posisi kalian sekali lagi nanti menyesuaikan. Gitu, sampai sini jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Jadi modulnya masih halaman 100 ya. Di sini ada SPUT adalah arah mata angin menurut pengamat. Untuk menggambar bola langit biasanya ada ketentuan letak titik utara dan selatan. Namun di buku ini digunakan titik selatan di sebelah kiri. Nah, jadi seperti yang ada di gambar ini ya, SPUT, nama SPUT. SPUT ini adalah arah mata angin berdasarkan posisi pengamat. Kemudian ketentuan nomor 2, Z adalah titik zenit, yaitu titik yang berada tepat di atas kepala pengamat. Z di atas ini ya, titik zenit. Sementara N adalah titik nadir, tepat berada di bawah kaki pengamat. Ingat, kepala sama kaki, ingat tadi ya ketentuannya dalam posisi kita berdiri tegak gitu. Jadi bukan miring-miring, tegak di atas kepala sama kaki.
Lingkaran besar SBUT adalah horizon pengamat. Nah, di sini kemudian SBUT kalau kita hubungkan SBUT ini di sini nanti kan akan membentuk lingkaran. Lingkaran ini yang namanya garis horizon. Lingkaran ini ya. Horizon. Kenapa horizon ya? Horizontal. Jadi sesuai pandangan kita yang dia mendatar. Jadi ada barat, timur, utara, selatan itu kan horizontal dari posisi kita, pandangan kita. Ini garis horizon atau garis cakrawala. Jadi sepanjang kita memandang nanti kan akan kelihatan batas bumi dengan langit. Itu yang namanya garis horizon atau garis cakrawala itu ya. Horizon itu dilambangkan di bola langit ya, garis ini. Garis horizon. Sementara kalau ini kita hubungkan ada ZBNT ini dihubungkan, atau nanti dari ZSNU ini juga bisa kita hubungkan. Jadi lingkaran yang vertikal. Lingkaran vertikal ini yang nanti namanya meridian pengamat. Jadi lingkaran besar SZUN adalah meridian pengamat atau meridian langit. SZUN ini kalau dihubungkan, jadi bisa menghubungkannya kayak gini. Ini ke belakang, di sini itu boleh menghubungkannya dari ZBNT, boleh dari ZSNU. Lingkaran ini sama, lingkaran di sini maupun yang di sini adalah namanya meridian langit atau meridian pengamat ya. Ini yang namanya meridian langit atau meridian pengamat. Kalau di bumi itu kan kita kenal ada istilah lintang sama bujur. Ini mirip-mirip gitu, tapi sekali lagi saya ingatkan lingkaran ini bukan bumi ya. Karena kalau ini bumi berarti yang di tengah sini kan adalah inti bumi gitu. Tapi kalau di sini yang ada di tengah adalah posisi pengamat. Jadi lingkaran ini sekali lagi adalah lingkaran imajiner, bola imajiner, hayalan kita aja. Lanjut halaman selanjutnya. Yang 101 itu sebetulnya agak penting juga, tapi saya lewatin aja daripada bikin bingung. Kita langsung lanjut ke yang halaman 102. Jadi tadi tata koordinat itu ada 4 ya. Horizon, ekuator, apa lagi tadi? Ekliptika, satu lagi galaktik. Yang akan kita bahas nanti 3, horizon, ekuator sama ekliptika. Nah, ini kita langsung masuk di halaman 103 itu adalah tata koordinat horizon. Ya, diperhatikan di halaman 102 ada tata koordinat horizon. Jadi ini tata koordinat yang pertama. Pada tata koordinat horizon, letak bintang ditentukan hanya berdasarkan pandangan pengamat saja. Jadi pandangan pengamat saja. Jadi posisi bintang itu di mana ya berdasarkan penglihatan kita dari beberapa titik yang tadi udah kita bahas ya. Zenit, nadir, kemudian barat, selatan, timur, utara. Berdasarkan itu aja. Tata koordinat horizon tidak dapat menggambarkan lintasan peredaran semu bintang. Jadi nanti yang bisa diamati ya cuma peredaran sejatinya gitu. Peredaran yang kita amati aja, bukan peredaran semuanya. Dan letak bintang selalu berubah sejalan dengan waktu. Posisi bintang akan berubah. Nanti ya kita lihat karena bumi berotasi, posisi bintang pasti berubah. Namun tata koordinat horizon penting dalam hal pengukuran absorpsi cahaya bintang. Nah, ordinat-ordinat dalam tata koordinat horizon. Nanti jadi kita bintang langit dulu, bola langit dulu seperti yang tadi ya. Jadi posisi pengamat ada di tengah. Kemudian di atas tadi namanya apa? Titik zenit. Di bagian bawah titik nadir. Menyesuaikan ya. Sekarang posisi kiri saya di sini adalah titik, sebelah sana itu barat. Kemudian sebelah kanan saya ini adalah timur, berarti di depan saya ini adalah utara, di belakang saya selatan. Ini kita hubungkan sekarang seperti gambar tadi. SBUT ini tadi membentuk garis apa? Horizon. Selanjutnya T, Z, B, N ini juga dihubungkan membentuk lingkaran. Ini yang namanya apa tadi? Lingkaran meridian pengamat atau meridian langit.
boleh yang dihubungkan ZBNT, boleh juga tadi ya ke SZUN, di sini boleh. Berarti Z ke U ke N, jauhan. Ini ya, ini adalah bola langit. Sudah, bola langit itu kemudian yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang kita mau mencari suatu bintang. Ordinat-ordinat dalam tata koordinat horizon adalah 1. Bujur suatu bintang, garis bujur. Jadi ini mirip seperti koordinat di bumi ya, ada lintang, ada bujur. Yang pertama, bujur suatu bintang dinyatakan dengan azimut atau lambangnya AZ. Azimut. Tata koordinat horizon. Yang pertama bujurnya tadi dinyatakan dengan azimut atau AZ. Azimut atau AZ. Jadi azimut itu umumnya diukur dari selatan ke arah barat sampai proyeksi bintang itu di horizon. Seperti pada gambar azimut bintang, ini contoh yang ada di gambar halaman 102 ya. Contohnya 220 derajat. Namun ada pula azimut yang diukur dari utara ke arah timur, itu juga boleh. Oleh karena itu sebaiknya Anda menuliskan keterangan tentang ketentuan mana yang Anda gunakan. Jadi nanti ketika menentukan azimut, umumnya dari selatan ke arah barat ya, tapi boleh juga kalian mulai dari utara, dari selatan ke arah barat atau dari utara ke arah timur. Berarti searah jarum jam putarannya, searah jarum jam. Kasih keterangan nanti kalian ngitungnya dari selatan atau dari utara. Boleh dari mana aja, tapi umumnya dari selatan. Contoh kita gambar bintang di sebelah mana. Misal malam-malam kita lihat suatu bintang, posisi kita ada di sini ya. Kemudian kita lihat suatu bintang itu terlihat di sini, di bola langit. Di garis ini. Jadi bola langit ini bisa sangat besar ya. Jadi garis permukaannya ini mentoknya sampai garisnya ini kena bintangnya itu. Jadi titik Z ini diletakkan di mana ya, setinggi-tingginya nggak ada batasannya gitu. Kira-kira nanti posisi bintang ini nanti sampai ke titik zenit ini bisa satu garis di situ. Jadi bola ini nanti bisa besar, bisa kecil, bergantung jaraknya dengan bintang. Misalnya kita berdiri di sini. Ini posisi kita sebagai pengamat ya. Ada bintang A, letaknya di sini. Jadi kalau kita di posisi pengamat ini dan ingin mengamati bintang ini, nanti bola langit kita ukurannya ya kurang lebih segini gitu. Tapi kalau nanti bintang yang kita amati lebih jauh, ya bola langitnya nanti juga lebih besar gitu. Jadi semakin bintangnya jauh, bola langit, bola imajiner yang kita buat ini nanti akan semakin besar. Saya lanjutkan ya. Misal bintangnya ada di sini. Ini berarti dia pas ada di garis Z sama B. Untuk mengukur azimutnya, sekarang bujurnya dari mana? Bujurnya tadi kita lihat dari selatan ke arah barat. Titik selatan berarti kan di titik S ini. Untuk ke arah barat berarti ke arah barat ya, arahnya aja ya. Tapi bukan pasti di titik barat. Sekarang bintang ini kita lihat, kita turunkan. Jadi bintangnya kita lihat di situ. Kita turunkan sampai dia ada di garis cakrawala di horizon. Jadi yang kita hitung dari titik selatan sampai ke titik yang ada di horizon, titik bintang tadi. Nah kebetulan bintang ini kalau begitu kita turunkan ke garis horizon itu pas ada di titik B ini ya. Berarti yang kita ukur nanti azimutnya adalah dari S sampai ke B. Kira-kira berapa derajat posisinya? Ini kita pengamat di sini, dari S berpindah ke B searah jarum jam. Berarti nanti bintang yang kita amati ini sudutnya adalah dari ini ya, dari
posisinya anggap aja dia di sini, kalau di selatan geser ke sini dari selatan. Ini nanti akan membentuk sudut dari posisi kita sebesar 90 derajat. Itu yang namanya azimut. Nah, contohnya supaya lebih mudah ini tadi ya. Ini bola langit kita, seandainya ada di titik ini tadi di atas nadir, zenit ya, yang di atas zenit, di bawah nadir. Yang ada titiknya ini apa? Selatan. Selatan. Jadi kita tadi menghitung azimutnya mulai dari selatan. Seandainya bintang itu terletak di sini, posisi bintangnya kelihatan nggak? Aduh. Ini ya. Kalau posisi bintangnya ada di sini, selatannya tadi ada di sini, posisi pengamat kita ada di tengah-tengah ini ya, di tengah. Berarti cara menghitungnya dari selatan ini tadi ya, sampai ke, jadi bintang ini kita turunkan azimut itu, jadi bukan tentang ketinggian ya, tapi tentang jarak di garis horizon. Di garis horizon. Berarti yang pertama bintang ini kita turunkan dulu sampai dia berada di garis horizon. Berarti kan titiknya ada di sini. Karena dia ada di, saya taruh di garis ini ya. Berarti dia ke titik yang di sini. Kalau saya taruhnya di tengah-tengah sini, nah tuh lihat di sini ya. Misal bintang itu kita amati ada di sini. Berarti kita tinggal turunkan ke garis horizon. Nanti ngamatinya ketika dia seolah-olah bintang itu ada di sini dari selatan menuju barat. Tadi kan ada di sini. Berarti dari selatan. Ini posisi kita ya. Posisi kita ini saya taruh karetnya. Berarti dimulai dari selatan. Dari selatan bergerak ke arah sini selatan, sini utara, sini depan tadi barat. Berputarnya dari selatan ke barat. Berarti dari sini kita ukur sudut yang terbentuk, startnya di sini. Muter sampai ke sini berapa? 90 derajat. Belum sampai ke bintangnya ya. Sekarang lanjut lagi. Setelah sampai sini masih muter lagi sampai ke garis yang ada bintangnya. Berarti dia sudah berputar sejauh 180 derajat gitu, 180 derajat. Berarti azimutnya nanti kita kasih keterangan dari selatan sebesar 180 derajat. Kalau bintangnya terdapat di sini, kebetulan sejajar sama titik barat. Berarti ya tinggal kita hitung dari posisi ini, dari selatan ke depan ini ya, sampai ke garis di sini. Sampai posisi bintang itu di garis horizon. Ini garis horizon ini kawat yang warna merah ya. Jadi dari selatan langsung aja kita gerakkan sampai ke bintang ini di titik horizon. Berarti dia sudah bergerak sejauh 90 derajat. Jadi posisi azimutnya bujur dari bintang ini adalah 90 derajat. Nanti bujurnya contoh aja 90 derajat. Jelas sampai sini ya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Di situ kemudian yang kedua, setelah bujur ada yang namanya lintang. Jadi sama seperti bumi. Bumi itu ada bujur barat, bujur timur, ada lintang utara, lintang selatan. Nah, di sini lintang suatu bintang dinyatakan dengan tinggi bintang, lambangnya A, tinggi bintang yang diukur dari proyeksi bintang di horizon ke arah bintang itu menuju zenit. Tinggi bintang diukur 0 sampai 90 derajat jika arahnya ke atas menuju zenit, atau 0 sampai negatif 90 derajat jika arahnya ke bawah atau ke titik nadir. Jadi misal bintangnya di sini. Kalau tadi kita menggunakan azimut itu kan kita mencari sudut secara horizontal tadi ya. Karena secara horizontal makanya kita gunakan garis horizonnya. Itu bujur. Yang kedua ini tadi namanya garis lintang. Kalau bujur itu berarti jarak secara horizontal, kalau lintang ini secara vertikal. Kita mencari ketinggian bintang. Nah, bintangnya tadi ada di sini. Bintangnya ada di sini, berarti dari posisi kita, jarak terjauh kita melihat itu kan garis batasan ini ya, garis horizon. Jadi startnya dari garis horizon, kita naikkan sampai ke posisi bintang tersebut. Berarti ini kebetulan ada di titik P tadi ya, bawahnya. Horizonnya berarti tepat posisi di bawah bintang itu di mana? Dari sini nanti kita naikkan dari posisi
Dari kita mengamati dari tengah ini posisi pengamat, kita naikkan sampai ke tinggi bintang. Nah, di sini sudut yang terbentuk berapa? Dari sini sampai ke posisi bintang. Tadi ada keterangan maksimal 0 sampai 90. Kenapa cuma sampai 90 derajat? Azimut tadi kan bisa sampai 360, berarti bisa berputar ya. Bisa sampai 360 derajat. Tapi kalau ketinggian, kenapa tinggi bintang kenapa cuma sampai 90 derajat? Karena kita ngukurnya dari horizon mentok sampai ke zenit. Dari horizon di sini sampai mentok di zenit. Pergerakannya kan cuma seperempat lingkaran atau setara dengan 90 derajat. Makanya seandainya bintang itu pas berada di titik horizon, berarti ketinggiannya lintangnya sama dengan 0 derajat. Kalau dia tepat berada di atas kepala kita, berarti ketinggiannya 90 derajat. Kalau di tengah-tengah ya nanti tinggal diukur. Kalau pas tengah bisa 45, bisa 30 dan seterusnya. Gitu. Jadi dari garis horizon ke atas menuju titik zenit itu adalah lintang. Misalnya aja ini contoh ya, kita ambil dari garis sini ke titik atas. Sudut yang terbentuk ternyata besarnya, misalnya ini contoh aja. Contoh ternyata sudut yang terbentuk dari horizon sampai ke tinggi bintang ini adalah 45 derajat. Berarti nanti lintangnya atau tadi lambangnya pakai huruf A ya. Tinggi bintang pakai huruf A atau altitude kadang disebut. Tinggi bintang pakai lambang A kecil. Ternyata tingginya 45 derajat. Jadi kalau pakai tata koordinat horizon ini yang paling sederhana. Kita tinggal cari azimutnya dengan horizontal berapa, kemudian cari altitude-nya, ketinggiannya secara vertikal. Semuanya patokannya dari horizon gitu. Kalau azimut tadi dari titik selatan ke arah barat, searah jarum jam ya. Kalau ini berarti dari bawah bintang sampai ke posisi bintang itu ke arah zenit. Atau bisa juga lintang itu seandainya bintang itu ada di bawah. Misal letak bintangnya ada di sini. Berarti kita ngukurnya nanti bukan dari horizon ke sini muter ke zenit, enggak, langsung dari horizon ke arah bawah. Ini pastinya perkiraan kalau ini ya, karena di bagian bawah ini kan nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat dari cakrawala horizon ke bawah ke arah titik nadir. Berarti mentoknya juga sama dari 0 sampai 90 derajat. Tapi tadi dikasih tanda gimana? Kalau di atas ini 0 sampai 90 derajat lintangnya ya. Kalau di bawah berarti 0 sampai negatif 90 derajat karena ke arah bawah. Jadi ada tanda negatif di sini untuk membedakan dia dari horizon ke arah zenit atau ke arah nadir. Kalau ke arah nadir menggunakan negatif, tanda negatif. Oh ya, kemudian penulisannya ini ya. Jadi dari tata koordinat horizon nanti penulisannya bujur dulu baru lintang. Atau cara penulisannya gini berarti azimut, lintang, tinggi bintang A. Kalau bintang tadi yang sebagai contoh berarti azimutnya tadi berapa? 90 ya. Ke samping 90 derajat ya. Azimutnya 90 derajat. Tingginya altitude tadi berapa? 45 derajat. Jadi kita bisa menggunakan tata koordinat horizon untuk bintang dimanapun. Kalau kita lihat bintang tinggal dicek dari selatan berapa, tingginya berapa. Gitu aja. Jadi mudah sekali horizon ini ya. Atau gambarannya di sini horizon suatu bintang. Seandainya bintangnya terletak di posisi ini ya. Di posisi ini, kelihatan? Ini tadi merah garis horizon ya atau cakrawala, berarti kita tinggal dari posisi pengamat ini kita cek aja sudut yang terbentuk berapa dari horizon sampai ke bintang tadi. Nah, sudut yang terbentuk sejauh ini adalah lintang. Jadi secara vertikal yang ukurnya. Kalau azimut tadi horizontal. Dari posisi pengamat dari selatan ke arah barat horizontal. Terus jadi bisa muter ini sampai 360 derajat. Tapi kalau untuk lintang ini cuma dari 0 dari horizon naik ke atas sampai ke tinggi bintang. Mentok-mentoknya di titik zenit 90 derajat mentok-mentoknya ya. Gitu. Kenapa nggak bisa lebih dari 90 ke sini gitu? Kalau bintangnya ada di sini berarti kita ngukurnya jangan dari sini tapi ya dari bawahnya di sini ya, ke posisi ini.
Jadi tetap lintang itu mentoknya 90 derajat. Penulisannya kayak gini.